Shalom Bapak Ibu Saudara, semangat pagi. Saya mengajak kita untuk merenungkan pagi ini apa yang tertulis di kitab Lukas pasal 20 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita Lukas pasal 20 ayat yang ke-27. Dan beberapa dari antara orang-orang Saduki, yaitu mereka yang menyangkal adanya kebangkitan seraya berdatangan, mereka menanyai dia. Ayat 28. Dengan mengatakan, Guru, Mose atau Musa telah menuliskan bagi kita, jika ada seorang saudara laki-laki telah meninggal sementara mempunyai seorang istri, dan dia meninggal tanpa anak, maka saudaranya itu harus mengambil istri itu dan harus membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Lalu adalah 7 orang bersaudara, dan yang pertama setelah mengambil seorang istri, dia meninggal tanpa anak. Dan yang kedua mengambil istrinya itu, dan orang ini pun meninggal tanpa anak. Dan yang ketiga juga mengambilnya, dan sama seperti itu jugalah ketujuhnya. Mereka meninggal dan tidak meninggalkan anak. Dan akhir dari semuanya meninggal jugalah wanita itu. Lalu pada hari kebangkitan menjadi istri siapakah wanita itu dari antara mereka? Karena ketujuhnya pernah beristrikan dia. Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Saduki, Bapak Ibu, yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus akan menjadi istri siapakah perempuan tadi atau wanita tadi, karena dia sudah bersuamikan 7 orang bersaudara. Dan di ayat yang ke-34 saya akan lanjutkan pembacaannya Bapak Ibu supaya kita mengerti apa jawaban Tuhan Yesus mengenai pertanyaan orang Saduki tadi. Dan sambil menjawab, Yesus berkata kepada mereka, anak-anak zaman ini kawin dan dikawini, tetapi mereka yang dianggap layak mencapai zaman itu dan kebangkitan dari antara orang mati, mereka tidak kawin ataupun dikawini. Ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, karena mereka itu seperti malaikat, dan mereka adalah anak-anak Elohim, karena menjadi anak-anak kebangkitan. Tuhan Yesus tegaskan Bapak Ibu bahwa di dalam dunia yang akan datang, saat manusia mengalami kebangkitan tubuh mereka, maka manusia tidak akan kawin dan dikawini. Tadi sangat jelas seperti itu. Mereka tidak akan sibuk dengan melakukan hubungan seksual tentunya, baik dengan pasangan hidupnya ketika masih ada di dunia ini, apalagi berhubungan seksual dengan sosok-sosok makhluk-makhluk surgawi yang lain yang bertugas memberikan kepuasan dan kenikmatan seksual. Pada zaman yang akan datang, zaman setelah adanya kebangkitan, sekali lagi manusia tidak akan melakukan aktivitas seksual. Di sana memang orang dapat mengenal satu dengan yang lain, Bapak Ibu, termasuk dengan istrinya, pasangan hidupnya, anak-anaknya dulu ketika masih ada di dunia, tetapi mereka tidak akan berhubungan seksual satu dengan yang lain. Walaupun di dunia dulu mereka ini adalah pasangan suami dan istri. Pertanyaannya, orang yang seperti apa yang akan dianggap layak untuk mencapai zaman tadi? Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang dianggap layak oleh Tuhan untuk masuk kepada zaman itu, zaman kebangkitan itu. Mari kita baca di kitab Mattityahu atau Matius pasal 12 ayat yang ke-32. Matius 12 ayat 32. Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang anak manusia, hal itu akan diampunkan kepadanya. Tetapi siapa saja yang berkata-kata menentang Roh Kudus, hal itu tidak akan diampunkan kepadanya, tidak di masa ini, tidak juga di masa yang akan datang. Orang yang akan masuk ke dalam kerajaan atau zaman kebangkitan tadi adalah orang-orang yang tidak menentang Roh Kudus. Orang-orang yang menentang Roh Kudus adalah orang-orang yang menolak karya Roh Kudus. Orang-orang yang menentang Roh Kudus adalah orang-orang yang menolak pimpinan Roh Kudus dan mereka tidak akan sampai ke zaman kebangkitan, Saudara. Mereka menolak untuk percaya dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang melawan suara Roh Kudus yang berusaha untuk menginsafkan mereka akan dosa mereka.
Roh Kudus senantiasa menyadarkan setiap orang bahwa diri seseorang berdosa, bahwa seseorang membutuhkan pengampunan dosa. Roh Kudus senantiasa berbicara di dalam hati setiap orang supaya orang yang berdosa tadi bertobat, supaya mereka berbalik kepada Elohim. Roh Kudus juga mengajak seseorang, membimbing orang untuk bisa percaya atau beriman di dalam Yesus Hamasiah. Untuk kemudian Roh Kudus juga membimbing orang tersebut supaya ia hidup di dalam seluruh kebenaran. Supaya mereka ini ada dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Namun begitu banyak orang yang tidak taat akan Roh Kudus, banyak orang yang menentang Roh Kudus, dan orang-orang seperti ini tidak akan masuk di dalam zaman kebangkitan nanti. Di kitab Mattityahu atau Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dikatakan, Bapak Ibu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Samayim, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di Samayim. Jadi Roh Kudus juga memampukan orang, Roh Kudus memimpin orang untuk bukan hanya mengatakan Yesus sebagai Tuhan, tetapi membimbing orang untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu menjalankan setiap kebenaran yang Tuhan kehendaki. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita semua terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang kelak kita ini betul-betul dianggap layak oleh Bapa kita di Samayim untuk bisa masuk ke dalam zaman kebangkitan tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hamasiah, kita tadi sudah melihat bahwa di dalam zaman yang akan datang, di zaman kebangkitan nanti, boleh kita katakan sebagai kerajaan Samayim, kita tidak akan sibuk dengan kawin dan dikawini. Tetapi kesibukan kita, aktivitas kita, bukan aktivitas seksual, tetapi kesibukan dan kesukaan kita adalah kita ini beribadah dan memuji Elohim. Elohim kita yang duduk di tahtanya. Mari kita baca di kitab Wahyu pasal 7 ayat 15 sampai dengan 17. Wahyu pasal yang ke-7, saudara, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab itu mereka ada di hadapan tahta Elohim dan mereka beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu akan berdiam di antara mereka. Mereka tidak akan pernah lapar lagi dan tidak pernah haus lagi, bahkan matahari ataupun segala macam panas sekali-kali tidak akan pernah menimpa ke atas mereka. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Dan Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Betapa indah dan betapa mulia apa yang terjadi pada zaman mendatang, pada zaman kebangkitan itu, saudara, di kerajaan Samayim nanti. Maka Bapak Ibu, mari kita pastikan, mari kita berusaha supaya kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa kelak masuk di dalam kerajaannya. Kelak kita akan puas, kelak kita akan bersuka di dalam penyembahan dan ibadah kita, pelayanan kita kepada Elohim kita di Samayim. Mari selama kita masih hidup di dunia ini, ketika kita masih mengembara, kita beribadah kepadanya juga dengan kesungguhan hati. Kita tetap setia, walaupun kadangkala Tuhan izinkan untuk kita ini hidup di dalam duka cita dan penderitaan. Kita kadangkala penuh dengan tetesan air mata. Bagian kita adalah kita tetap tabah, kita tetap setia hingga akhir kehidupan kita. Kelak air mata kita akan dihapuskan oleh Tuhan. Artinya kita tidak akan pernah menangis lagi pada zaman kebangkitan itu. Kita akan bersukacita dengan beribadah dan melayani Elohim kita. Kita menyembahnya di dalam ketulusan untuk selama-lamanya. Tidak akan ada hal apapun yang akan bisa menyakiti kita lagi di kerajaan yang akan datang. Walaupun di dunia ini kita masih bisa disakiti oleh sesama kita. Ada hal-hal yang membuat kita berduka cita. Namun kelak duka cita itu akan hilang sama sekali. Maka Bapak Saudara, ingat,
bahwa kita adalah warga Samayim, kita hidup di dunia ini hanya sementara, kita seperti mengembara saja, maka tetaplah setia dan tetaplah bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan itu, maka kelak kita akan sampai di Samayim, sampai pada kerajaan kebangkitan, dan saya percaya bahwa hidup kita akan penuh dengan sukacita Tuhan. Salam semangat Bapak Saudara, semangat beraktivitas hari ini, kiranya dalam perkenanan Tuhan, saudara semuanya menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.